Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan soal KSM tahun 2023 mata pelajaran IPS terintegrasi jenjang MTS SMP. Soal nomor 6. Nasionalisme Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad 20 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wujud dari salah satu faktor tersebut adalah hadirnya kelompok sosial yang memiliki kedekatan makna dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Keberadaan kelompok sosial ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda berupa A. Undang-undang agraria, B. Sistem sewa tanah, C. Politik etis, D. Ekonomi liberal. Asmaul Husna Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Maksudnya, agar manusia mempunyai pengetahuan, maka harus menempuh pendidikan, bisa di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kita cek pilihan jawabannya. Undang-undang agraria itu berkaitan dengan pengaturan tanah. Yang B, sistem sewa tanah, itu berkaitan dengan sewa tanah. Yang C, politik etis, itu kaitannya dengan memajukan pendidikan untuk kesejahteraan pribumi. Sedangkan yang D, ekonomi liberal, itu berkaitan dengan kebebasan ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi makna Asmaul Husna Al-Alim yang berkaitan dengan pendidikan yaitu politik etis. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, politik etis. Soal nomor 7. Interaksi antar ruang adalah sebuah keniscayaan seperti yang termaktub dalam ayat berikut. Nah, di bawah ini merupakan ayat dari surah Ali Imran ayat 97. Jika kita lihat terjemahan dari surah Ali Imran ayat 97 berkaitan tentang kewajiban haji bagi umat Islam yang mampu, yang mengharuskan mereka melakukan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan makna ayat di atas, bentuk interaksi sosial yang relevan adalah A. Komunikasi sosial, B. Mobilitas penduduk, C. Transportasi publik, D. Transformasi struktural. Perhatikan untuk pembahasan pilihan gandanya ya. Komunikasi sosial itu berkaitan dengan pertukaran informasi, bukan perjalanan fisik ya. Untuk mobilitas penduduk, yaitu gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini mencerminkan dari interaksi antar ruang sesuai dengan narasi pada soal. Untuk transportasi publik berkaitan dengan sarana untuk mobilitas, bukan untuk interaksi itu sendiri. Sedangkan yang transformasi struktural itu berkaitan dengan perubahan sosial atau ekonomi, jadi tidak nyambung dengan konteks perjalanan haji. Maka jawaban yang tepat, bentuk interaksi sosial yang relevan dari ayat di atas adalah B, mobilitas penduduk. Soal nomor 8. Salah satu tokoh ulama Nusantara yang masyhur dengan keilmuannya adalah Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili. Semasa muda, Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili menuntut ilmu kepada ayahnya di Aceh dan juga kepada ulama di dua negara. Pada masa kini, dua negara tersebut masuk pada wilayah. Pembahasannya sebagai berikut. Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili itu menuntut ilmu kepada ulama di dua negara. Nah, dua negara dimaksud adalah Arab Saudi dan Mesir. Arab Saudi itu berada di Asia Barat, sedangkan Mesir itu berada di Afrika Utara. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, Asia Barat dan Afrika Utara. Soal nomor 9. Flexing menjadi bentuk perubahan sosial kontemporer sebagai akibat kemunculan media sosial.
Kehadiran media baru tersebut berdampak pada kemampuan individu dan masyarakat dalam menggunakan media. Selain menjadi konsumen, mereka dapat pula menjadi produsen atas suatu konten media, sehingga mereka dapat membuat berita tentang dirinya, seperti flexing. Nah, flexing itu cara mudahnya itu pamer ya, istilah pamer dalam bahasa gaul. Perubahan sosial masyarakat dalam menggunakan media ini dapat dipahami secara tepat dengan menggunakan perspektif teori apa gitu ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Fenomena flexing itu dimasukkan dalam teori fungsionalisme struktural. Flexing atau pamer menjadi budaya baru dan menjadi tontonan yang menjamur di kalangan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, teori fungsional. Soal nomor 10, soal berbahasa Inggris yang artinya sebagai berikut. Perhatikan grafik ekspor Singapura pada tahun 2019. Berdasarkan komoditas ekspor terbesar ketiga Singapura di atas, kemampuan memproduksi barang-barang itu berkaitan dengan faktor apa gitu. Nah, kita lihat produksi terbesar ketiga Singapura itu adalah mineral, coal, and oil ya. Perhatikan pilihan jawabannya. Yang A itu maksudnya adalah faktor kondisi alam, sedangkan yang B itu faktor sumber daya alam, sedangkan yang C itu perkembangan teknologi, dan yang D itu pengaruh geografis. Nah, jawaban yang sesuai untuk soal nomor 10 itu adalah D, pengaruh geografis. Kenapa? Karena Singapura memiliki letak geografis strategis yang menjadikan pusat perdagangan dan distribusi regional. Soal nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. 1. Permasalahan inflasi. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. 4. Blokade laut. 5. Finansial ekonomi atau FINEK. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan masalah yang ditujukan pada nomor. Nah, masalah yang dialami Indonesia pada bidang ekonomi pada masa kemerdekaan itu diantaranya adalah permasalahan inflasi dan blokade laut. Nah, kenaikan inflasi yang sangat memprihatinkan itu terjadi pada tahun 1950. Nah, di situ mengalami kenaikan biaya hidup hingga 100%. Selain itu juga mengalami kenaikan harga bahan pangan, sehingga berdampak pada upah para pegawai dan buruh. Permasalahan selanjutnya adalah blokade laut. Nah, pada waktu itu Belanda melakukan blokade ekonomi yang menutup akses ekspor impor Indonesia pada tahun 1945. Ini artinya kegiatan perekonomian di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan bebas karena blokade laut tersebut. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, 1 dan 4. Soal nomor 12, Joken Mottinger adalah salah satu peninggalan masyarakat pada zaman Mesolitikum. Dengan melihat pada bentuk, ciri, serta lokasi ditemukannya peninggalan tersebut, dapat dipastikan masyarakat tersebut tinggal di wilayah seperti tempat yang ada dalam ayat. Perhatikan pilihan jawabannya. Untuk yang A, Quran Surah An-Naba ayat 15 itu berkaitan dengan Allah menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan biji-bijian. Yang B, Quran Surah Asy-Syams ayat 6 itu berkaitan dengan bumi dihamparkan untuk manusia berpijak. Yang C, Quran Surah An-Nazi'at ayat 31 itu berkaitan dengan dari bumi Allah mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Nah, untuk Quran Surah At-Takwir ayat 6 itu berkaitan dengan peristiwa tsunami. Kata kunci pada soal ini adalah zaman Mesolitikum, yang artinya di mana manusia pada zaman itu sudah mulai hidup menetap dan sudah mempunyai kepercayaan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C,
Quran surah An-Naziat ayat 31 tadi, yang artinya dari bumi Allah mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Nah, adanya tempat pengembalaan itu menandakan bahwa manusia sudah menetap dan sudah mempunyai kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud yaitu tadi Jokten Modingger, yaitu tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.